Halo semuanya, ketemu lagi. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam, akhirnya kita tiba di daerah Garut, Jawa Barat. Sekarang saya sedang menuju ke daerah Limbangan Garut, tepatnya ke Pasar Limbangan, karena sebentar lagi perjalanan lintas Jawa kita selesai, tinggal satu kota lagi tujuan kita, yaitu Majalengka. Terima kasih yang telah setia menemani perjalanan lintas kita, dan selalu mendukung channel ini. Saya akan menjelaskan tentang Garut dan merekomendasikan kawasan wisatanya, tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa like, komen, intro. Dikutip dari sejarah Garut, Kabupaten Garut merupakan sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang yang menarik. Berada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Kita akan membahas sejarah panjang Kabupaten Garut, dari zaman kerajaan hingga masa modernisasi. Dalam sejarah, Kabupaten Garut pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Pada abad ke-7, Kabupaten Garut berada di bawah pengaruh Kerajaan Tarumanegara, yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Sunda pada abad ke-14. Pada masa Kerajaan Sunda, Garut menjadi daerah penting yang memiliki peran strategis dalam bidang perdagangan. Pada abad ke-16, Garut menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Di bawah kepemimpinan Kesultanan Cirebon, Garut berkembang menjadi pusat perdagangan kopi, kain, dan rempah-rempah. Hal ini membuat Garut semakin dikenal oleh bangsa Eropa, seperti Belanda dan Inggris. Pada abad ke-19, Garut menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pada masa ini, Garut menjadi daerah penting dalam industri perkebunan kopi. Garut dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Produksi kopi Garut yang terkenal dengan rasa yang khas ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa kolonial, Garut juga menjadi pusat perjuangan melawan penjajah. Beberapa tokoh nasionalis, seperti Sutan Sejahrir dan Ki Hajar Dewantara, pernah menjadi tahanan politik di Garut. Selain itu, Garut juga menjadi pusat gerakan pemberontakan Darul Islam pada tahun-tahun 1948 sampai tahun 1962. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kabupaten Garut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Garut juga menjadi wilayah penting dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasionalis, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara pernah melakukan kunjungan ke Garut untuk menggerakkan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Garut menjadi wilayah yang terus berkembang dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Garut terus berusaha untuk memperkuat ekonominya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya, seperti perkebunan kopi, pertanian, dan industri kreatif. Pariwisata di Garut juga terus berkembang, dengan banyaknya tempat wisata yang menarik di Kabupaten Garut, seperti perkebunan teh Malabar, Candi Cangkuang, dan Cipanas Garut. Garut juga menjadi tujuan wisata kuliner, dengan beragam hidangan khas Garut yang lezat dan unik. Dari sejarah panjangnya yang menarik, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Garut memiliki peran yang penting dalam sejarah Indonesia. Dalam berbagai masa, Garut menjadi daerah penting dalam perdagangan, perkebunan, dan gerakan perjuangan kemerdekaan. Garut juga memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, yang menjadi potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Dalam menghadapi masa depan, Garut perlu terus mengembangkan diri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Pemerintah dan masyarakat Garut dapat bekerja sama untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mempromosikan pariwisata. Dengan cara ini, Garut dapat menjadi daerah yang semakin maju dan berkembang, serta menjadi tujuan wisata yang semakin diminati oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Sejarah panjang Kabupaten Garut yang menarik ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa sebuah daerah memiliki potensi yang besar dalam sejarah dan masa depannya. Dalam mengembangkan daerah, perlu adanya kerjasama dan kesadaran bersama dari semua pihak, sehingga potensi-potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Garut dan Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan untuk destinasi wisata di Garut, saya akan merekomendasikan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Garut, Jawa Barat. Wisata Gunung Papandayan Garut berstatus sebagai Taman Wisata Alam atau TWA. Menurut UU Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat 16, TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dijadikan tempat wisata. Kawasan Gunung Papandayan ramai dikunjungi wisatawan, bahkan sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pasalnya, kawasan gunung ini memiliki pesona alam yang menakjubkan. Tak heran jika ramai terus hingga saat ini. Lokasi Gunung Papandayan berada di Kecamatan Cisuripan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lebih tepatnya berada di antara dua desa, yaitu Desa Karamatwangi dan Desa Sirnajaya. Rute ke kawasan wisata ini bisa melalui kota Garut. Dari kota Garut Anda harus jalan ke arah Garut Selatan selama 45 menit untuk sampai di Kecamatan Cisuripan.
Setelah itu, ikuti jalur hingga sampai di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Untuk sampai ke sini Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dan juga kendaraan umum. Namun bagi pengguna kendaraan umum harus turun di Cisarupan untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik ojek atau kendaraan bak terbuka. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Berikut aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di sana. Melakukan hiking, camping, hunting foto, downhill, berenang di air panas, eksplor kawah Papandayan dan hutan mati, melihat penangkaran vegetasi Cantigi. Tak hanya itu, fasilitasnya pun lengkap. Seperti, toilet di sepanjang jalur pendakian, kamar bilas, masjid, tempat parkir, pusat jajanan, area camping, dan lain-lain, jadi fasilitas di sini sangat komplit dan memadai. Demikian penjelasan sejarah dan destinasi wisata yang saya rekomendasikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi destinasi wisata yang akan kalian kunjungi selanjutnya. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak telah mendukung channel ini, semoga kebaikan kalian semua diganti dengan yang lebih dari ini, karena perjalanan kita sudah sebulan lebih, jadi besok adalah kota terakhir kita berkeliling di Pulau Jawa. Terima kasih yang telah menemani perjalanan kita selama ini, jangan lupa dukung terus channel ini. Kita sudahi dulu video perjalanan kita kali ini, sampai bertemu lagi di video perjalanan selanjutnya, terima kasih.